Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai bincang-bincang kita yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Flora. Maka dua pembuka akan dibawakan oleh Ibu Jili. Kami persilakan Ibu Jili untuk memimpin doa kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hidup di tengah dunia adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju rumah Bapa di surga. Dan kami sadar, dalam perjalanan menuju rumah Bapa di surga, kami bisa mengalami hal-hal yang bukan hanya membuat hati kami senang, tapi juga kami bisa mengalami hal-hal yang bisa membuat hati kami sedih, bahkan membuat hati kami sakit dan terluka. Terima kasih Bapak, karena lewat acara bincang-bincang pada pagi sampai siang ini, kami mau dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang bisa membuat hati kami sedih dan terluka. Yaitu khususnya ketika keluarga inti berkurang jumlahnya. Karena Engkau memanggil mereka pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Pendeta Emeritus Flora Darmawan yang mau berbagi dengan kami. Biarlah Engkau sendiri yang menolong Ibu Pendeta Emeritus Flora Darmawan dan setiap kami yang bertugas dalam acara bincang-bincang ini. Sehingga lewat acara bincang-bincang ini, setiap kami yang hadir lewat media Zoom ini, boleh sungguh-sungguh diberkati. Iman kami, kasih kami, pengharapan kami, bahkan pelayanan kami kepada Tuhan tidak pernah berkurang, walau apapun menimpa kami. Selanjutnya kami mau menyerahkan acara bincang-bincang ini dari awal sampai akhir hanya dalam tangan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami sampai rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami. Doa ini kami panjatkan. Amin. Terima kasih Ibu Jili. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai bincang-bincang kita pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Halo, selamat pagi untuk Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah tergabung dalam acara ini. Selamat siang juga dan juga selamat malam untuk Bu Pendeta Flora. Karena kita acara ini berlangsung dengan jemaat yang ada di Jakarta, ada di Denpasar, ada di Bu Flora sendiri ada di Texas, ada di Australia. Wah, dari mana-mana ya. Senang rasanya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara bincang-bincang ini. Oke, nama saya Daniel Gosana. Saya yang akan memandu bincang-bincang GKI Gunung Sahari pada saat ini. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu agar supaya acara bincang-bincang ini dapat berjalan secara nyaman dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Oke, yang pertama bagi yang nanti kita bincang-bincang di sini, namanya bincang-bincang pasti akan ada tanya jawab. Oke, bagi rekan jemaat yang dan Bapak Ibu yang akan bertanya, sebelum Pendeta Flora selesai berbicara, bisa ditulis terlebih dahulu di fitur chat. Ya, di fitur chat nanti tim kerja yang akan merekap dan akan saya bacakan pada sesi tanya jawab nanti dan akan dijawab oleh Bu Flora satu persatu. Dan kemudian bagi yang mau bertanya, setelah Bu Flora berbicara, maka akan dipersilakan agar bertanya secara langsung.
Nah, nanti akan dijawab secara langsung juga oleh Bu Flora agar suasana bincang-bincang di sini dapat tercipta, ya. Nah, kemudian bagi penanya lisan dimohon dengan amat sangat agar langsung ke inti pertanyaannya agar dapat mengakomodasi pertanyaan dari jemaat-jemaat yang lain juga. Karena kita mengingat waktu juga ya, Bapak Ibu. Dan kemudian, jadi mohon maaf jika dirasa terlalu panjang, nanti moderator akan memotongnya. Mohon maaf sebelumnya. Dan kemudian, pertanyaan akan dilayani secara first come, first serve. Jadi yang pertanyaan yang masuk pertama kali akan dijawab terlebih dahulu. Jadi mohon maaf nanti karena keterbatasan waktu mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Nah, Bapak Ibu kalau mau bisa berbincang-bincang setelah acara selesai, dipersilakan 5-10 menit dengan Ibu Flora. Nah, kemudian jika bertanya, dimohon agar terlebih dahulu membuka kameranya dan menyebutkan nama Bapak Ibu. Yang mau bertanya secara lisan, nanti jika waktunya dipersilakan boleh untuk raise hand. Ada fitur raise hand pada Zoom ini. Demikian. Nah, saya akan membacakan sekilas tentang profil pembicara kita pada pagi dan siang hari ini. Oke, beliau lulus program sarjana dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta pada tahun 1969. Kemudian beliau lulus program Magister dari Southeast Asia Graduate School of Theology pada tahun 1973. Kemudian beliau juga lulus dalam program doktoral dari San Francisco Theological Seminary Advanced Pastoral Studies pada tahun 1994. Beliau sejak tahun 1974 melayani di GKI Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Beliau juga dikaruniakan 3 orang anak, 2 orang menantu, dan 4 orang cucu. Saat ini, beliau bermukim di Amerika Serikat bersama keluarganya. Nah, mengalami berkurangnya jumlah keluarga inti menjadi bagian dari kehidupan beliau. Beliau adalah Ibu Pendeta Emeritus Flora Darmawan. Anak kedua atau putri pertama yang bernama Widya terkena virus meningitis dan meninggal ketika berusia 2 tahun pada tahun 1979. Suami Ibu Flora, almarhum Bapak Hidayat Darmawan, terkena kanker hati dan meninggal 6 hari menjelang pernikahan perak mereka, yaitu pada tahun 1998. Oke, mari kita saksikan terlebih dahulu bersama-sama video profil singkat dari Pendeta Flora. Silakan. Silakan, Bu Pendeta Flora. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Bincang-bincang kita diawali dengan 2 buah catatan berikut. Pertama, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Luani Teja Surya Pujiadi dan kepada Pak Sutri Suwato Komala, Yuli Maria Goretti. Kepada mereka bertiga yang adalah warga Jemaat GKI Gunung Sahari, saya telah berkonsultasi ketika hendak menyiapkan bincang-bincang kita hari ini. Dan saya memperoleh masukan-masukan yang berharga. Kedua, sekiranya di dalam proses bincang-bincang yang akan dipandu oleh moderator,
nanti diperlukan berbagi pengalaman, maka hendaklah pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Memang benar juga, daripada banyak nasihat, berbagi pengalaman bisa lebih banyak manfaat. Baiklah, saya akan segera mulai masuk materi. Ada dua peristiwa yang paling besar dampaknya bagi hidup manusia, yaitu kelahiran dan kematian. Karena kelahiranlah, maka kita ada di dunia. Kita mengerjakan ini dan itu, kita menjadi begini dan begitu. Kalau dulu kita tidak dilahirkan, saat ini kita tidak ada di acara bincang-bincang. Serupa, walau tak sama. Karena kematian, kita akan tidak ada lagi di dunia. Kita akan tidak bisa mengerjakan ini dan itu. Kita akan tidak bisa hadir di sini dan di situ. Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mengingatkan ini. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 6 dan 8 dikatakan, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua sejarahnya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap selama-lamanya. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25 dikatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Saudara-saudara, kelahiran kita sudah terjadi. Ya, ada pada masa lampau. Kematian kita masih akan terjadi. Ya, ada di masa yang akan datang. Kapan akan terjadi kematian itu? Kita tidak tahu, tapi pasti akan terjadi entah kapan. Ya, bisa datang pada masa tua, namun bisa juga datang pada masa muda. Kematian itu bisa datang pada waktu orang sedang tidak berdaya, tapi ia juga bisa datang pada waktu orang tengah berjaya. Kematian bisa datang pada waktu kita sakit, tapi ia juga bisa datang pada waktu kita sehat. Terkadang ia dirasakan datang begitu mendadak, sehingga orang tidak sempat bersiap diri. Namun ia juga dapat datang dengan pemberitahuan berupa perakiraan medis, sehingga orang bisa lebih siap. Bincang-bincang kita kali ini berkisar sekitar keluarga inti, nuclear family, yaitu unit keluarga yang terdiri dari ayah ibu, yang adalah pasutri, dan anak atau anak-anak mereka. Keluarga inti diawali dengan janji suami istri dan disertai dengan berkat Allah, sumber segala rahmat.
Sebagai suami istri, kita telah berjanji, aku menerima dan mengambilmu sebagai istriku, sebagai suamiku. Aku akan memelihara hidup kudus denganmu. Aku akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap melayanimu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa orang yang kita ambil dan yang kita terima sebagai pasangan adalah manusia yang tidak sempurna? Ada kelebihannya serta ada kekurangannya. Dan tahukah kita bahwa sebaik-baiknya orang pasti pula ada tidak baiknya. Dan seburuk-buruknya orang pasti pula ada bagusnya. Dengan orang berkualitas seperti itu tadi, kita berjanji untuk setia sampai kematian memisahkan. Kapan kematian datang memisahkan? Kita tidak tahu. Bagaimana kita bersiap diri bila kematian itu bisa datang kapan saja? Untuk mudahnya, kita ambil sebuah contoh praktis. Kisah nyata yang sederhana terkait bersiap diri bagi sesuatu yang waktunya tidak diketahui. Seorang bapak usia relatif muda, ia menyadari bahwa ia bisa melakukan apa saja dengan hidupnya sesuai dengan apa yang dia mau. Karena ia mempunyai kedudukan yang tinggi, kuasa yang besar, dan uang yang banyak. Namun ia juga sadar bahwa hidupnya akan bisa berakhir kapan saja. Dan ia harus menghadap Tuhan, memberi pertanggungjawaban atas hidup yang sudah Tuhan beri. Ia juga tahu bahwa Yesus akan datang kembali, entah kapan. Untuk bersiap diri bila semua itu akan terjadi, Bapak muda tadi memasang tulisan di meja kerjanya. Isinya begini, do nothing that you would not like to be doing when Jesus comes. Say nothing that you would not like to be saying when Jesus comes. Go to no place where you would not like to be found when Jesus comes. Lalu paling bawah dia tulis dengan huruf besar, perhaps today, tanda seru. Ya, barangkali hari ini Yesus datang kembali. Setiap kali dia duduk di meja kerja, dia membaca tulisan yang ada di meja kerja. Kalau orang muda tadi bersiap dengan memagari diri secara preventif, maka Alkitab membekali kita untuk bersiap diri secara proaktif. Ada 3 hal yang menjadi bekal sepanjang perjalanan hidup kita yang sekali waktu akan berakhir. Pedoman pertama berupa hukum yang terutama. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dilengkapi dengan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dimulai dengan pasangan kita dan anak-anak kita yang adalah sesama manusia yang paling dekat yang Tuhan titipkan kepada kita. Pedoman kedua ada dalam bentuk kaidah emas, the golden rule. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, di sini kita diminta untuk proaktif. Dan pedoman yang ketiga berisikan doa yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Mari dengan penghayatan penuh masing-masing kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dalam kerangka doa Bapa kami, kita sampaikan doa-doa kita secara spesifik dengan mengingat agar nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan dipermuliakan, kerajaannya datang, dan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Selama hayat masih di kandung badan, jalani saja hidup ini di dalam terang firman Tuhan. Namun, di jalan yang terang pun, kita perlu berpikir, membuat pertimbangan untuk menentukan arah. Gunakanlah ketiga pedoman pokok tadi sebagai kompas bagi arah perjalanan hidup yang sedang kita tempuh. Penjabaran dari ketiga pedoman pokok tersebut tersebar di berbagai bagian Alkitab. Saudara-saudara, kembali kepada keluarga inti. Kesenangan dan kesusahan, kesuksesan dan kegagalan, kebahagiaan karena ada kelahiran, dan kedukaan karena ada kematian, semuanya itu merupakan bagian dari kehidupan. Betapapun buruknya pengalaman kita, Tuhan mampu mengubah yang buruk menjadi bermanfaat untuk kebaikan. Bagaimanapun yang namanya penderitaan dan kesusahan, masalah dan musibah, semua itu tetap mempunyai nilai lebih. Ada hikmah di balik musibah. Di antaranya, satu, ia membuat orang menyadari akan kebergantungan hidupnya kepada Tuhan
dan juga pada pertolongan sesama manusia. 2, ia mendidik orang untuk tidak melebih-lebihkan kemandiriannya, tetapi belajar bersikap rendah hati. 3, ia membuat orang lebih menekankan kerjasama yang baik ketimbang berkompetisi, dalam arti bersaing secara tidak sehat. 4, penderitaan dan yang sejenisnya mengajarkan kesabaran dan ketegaran. Ketika keluarga inti berkurang jumlahnya karena kematian anggota keluarga, entah itu pasangan kita ataukah anak kita, maka ada rasa kehilangan dan kesedihan. Kesedihan karena kedukaan merupakan kenyataan pahit yang tidak bisa ditutup-tutupi. Namun segala rasa sedih bukan berarti kita meniadakan Tuhan. Kesedihan adalah bagian dari hidup. Bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa yang tidak kita pilih? Itu merupakan tanggung jawab kita. Karena roda kehidupan kita harus terus berlanjut. Selagi hayat masih di kandung badan, kita masih bisa memberi makna tertentu bagi hidup kita. Hidup kita hanya satu kali, tidak bisa diulang. Oleh karena itu, hidup perlu kita beri arti agar bermanfaat dan menjadi berkat. Jadikanlah hidup kita tetap ada maknanya bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bagi Tuhan. Di tengah proses pemulihan dari kesedihan karena kematian, Rasul Paulus melalui 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 menyapa. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pada masa pandemi global yang belum berakhir, kiranya kita bisa tetap tegap sebagai keluarga yang dirahmati Allah di tengah hidup yang sulit. Amin. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator, mau diapakan? Oke, terima kasih Bu Pendeta Flora atas sharingnya yang luar biasa sebagai pembukaan dari bincang-bincang kita pada saat ini. Oke, baik. Bapak Ibu Jemaat, ada yang ingin bertanya di sini? Bisa langsung raise hand. Sudah ada? Coba saya lihat. Tadi katanya ada yang ini ya, atas nama Galaxy A12. Ini nggak ada namanya soalnya. Boleh mungkin disebutkan namanya, tadi ada yang raise hand.
Dari Bapak Ibu Saya boleh tidak silakan. raise hand. Oh ya, silakan Ibu Rosa ya. Halo. Tidak, saya tidak tak bertanya. Saya tidak raise hand saya. Sorry. Oke. Sip. Ada mungkin dari Bapak Ibu jemaat yang ingin bertanya kepada Ibu Pendeta Flora? Ini pembicara kita hari ini import loh. Dari jauh ini. Boleh di Pak Daniel. Bapak Daniel H. Silakan Pak. Selamat malam Bu Flora. Selamat malam Saya Pak Pendeta Daniel. Emeritus Daniel Haryono dari Wonosobo. Oh iya Pak. Ya, salam bertemu di Zoom ini Bu Flora. Salam kembali. Ya, masih mengenali wajah saya walaupun Zoom. Jauh dengan waktu 13 jam perbedaan waktu. Ya, saya berterima kasih Bu Flora untuk tadi presentasinya. Ya, kita semua pasti pernah dan akan mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasih. Dan semua firman menopang pengharapan, kita mesti tahu begini-begini, ada surga dan sebagainya itu ya. Tapi satu kenyataan Bu, Di laptop. ya, kita ini tahu firman itu amin. Tapi realita itu kita susah. Kita kehilangan. Apalagi kehilangan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Mungkin Bu Flora bisa share, biasanya kita harus menerima realita yang kita tidak sukai. Kematian orang-orang kita kasih itu realita yang kita tidak mau dan kita tidak suka. Tapi kita harus menerima itu. Kita dihibur oleh firman, benar. Tapi realita kenyataan itu saya kehilangan. Nah, orang kadang-kadang tidak mau melihat ini proses untuk menerima realita. Nah, pengalaman Bu Flora mungkin bisa dibagikan untuk kami semua. Gimana itu prosesnya? Kemudian yang kedua, itu pertama. Yang kedua, saya sebagai orang yang ngadepi, apalagi pandemi ini, ada yang kena COVID, tidak bisa mimpin, dan kalau mimpin tidak ada yang datang, dan sebagainya. Itu hancur sebenarnya, sedih sekali. Ya, tapi kami mau coba ini share kami. Saya kadang-kadang itu kena juga. Saya ikut hanyut juga dengan situasi itu. Tapi yang saya coba lakukan adalah saya lempar kembali kepada Tuhan yang punya semuanya. Dan itu melegakan saya. Karena saya tidak terlibat. Nah, tadi ini dua pertanyaan tadi. Yang pertama untuk bagaimana Bu Flora dalam proses itu. Kemudian yang sharing saya adalah saya lempar itu. Karena itu akan menekan saya juga. Jadi saya pedoman saya itu sampah-sampah yang masuk saya buang keluar tiap hari. Saya harus membuang sampah itu dari hati dan pikiran saya. Terima kasih Bu Flora, terima kasih untuk semuanya. Waktu ini dari jauh dulu mulai ini dari Wonosobo. Oke, terima kasih Pak Daniel. Silakan Bu Flora. Ya, terima kasih Pak Daniel. Jadi tadi kita diajak untuk melihat realita saja. Realita yang berfokus pada kehilangan karena kematian. Sebetulnya hidup ini tidak hanya terdiri dari satu peristiwa. Ini banyak bergantung dari cara pandang hidup kita. Kecenderungan untuk fokus pada hal yang membuat kita susah itu memang umum. Ada seorang pujangga yang bernama William Blake.
dia pujangga dari Inggris. Dia coba membuat sajak yang berisikan kegetiran hidup. Isi getir dari eksistensi manusia. Dia katakan begini, ibuku mengerang, ayahku menangis girang ketika ke dalam dunia penuh tantangan aku dihempaskan. Saudara-saudara merasakan bagian yang tidak nyamannya? Waktu saya membaca itu, lalu saya coba untuk, kenapa kita tidak memperluas wawasan kita? Karena hidup ini tidak sesempit itu. Ada banyak hal lain, spektrumnya sangat luas. Saya katakan pada diri sendiri, coba saya membuat sajak serupa. Dia dari segi getir, saya dari segi tidak getir. Ya, untuk menolong diri sendiri supaya tidak terbawa. Bagian depannya sama. Jadi eksistensi manusia ketika ia dilahirkan, ya. Ibuku mengerang, bapakku menangis girang ketika ke dalam dunia dengan keindahan bagaikan orkestra simfoni, aku dilibatkan. Jadi orkestra itu, simfoni itu, ada nada-nada minor yang tidak enak, yang getir. Tetapi ketika itu disatu padukan dengan yang biasa, kehidupan wajar di mana Tuhan melimpahkan kasih setianya, maka itu merupakan satu paket yang indah. Tidak ada hidup yang sempurna di dunia ini. Tidak ada hidup yang ideal. Jadi coba kita bantu diri sendiri untuk melihat sisi lain. Daripada hanya melihat realita itu tok. Tapi kita buka kasih Tuhan. Begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Itu saja yang pertama. Yang kedua, pelayanan duka. Saya kebetulan belum mengalami situasi seperti itu dalam arti bagaimana situasinya itu di Indonesia. Jadi barangkali ini nanti dititipkan ya Pak ke GKI Wonosobo ya, atau tanya pendeta mana. Ya, Pak Daniel saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Flora. Oke, terima kasih Bu Flora dan Pak Daniel. Oke, selanjutnya ada penanya dari Ibu Yanti Yahya. Boleh silakan untuk Ibu Yanti Yahya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Bu Pendeta Flora. Udah kangen juga Bu. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Senangnya justru melihat Ibu Flora ini terus terang happy-nya saya. Kangennya terobati Bu. Yang saya mau tanyakan begini ya Bu ya. Kenapa ya saya ini ya kayak sewaktu kehilangan mama saya dikasih kode-kode bisa lihat mama sehingga saya sampai kaget Bu. Padahal mama saya keesokan harinya baru meninggal, itu satu. Kedua, demikian juga kejadian dengan tetangga di Pulau Mas. Kangen sama orang Pulau Mas, bisa kangen banget, pengen ketemu kok kangen, kenapa mikirin dia, tatonya 3 hari kemudian dianya kok meninggal gitu loh Bu. Terus akhir ini juga dengan saudara sepupu saya, kangen Bu. Saya nggak ngerti kalau dia itu ternyata lagi ada di rumah sakit, lagi sakaratul maut, pas jam 10 itu kok saya kangen. Tapi kangennya saya udah saya WA-in aja ke saudara sepupu saya kirimin WA yang lucu-lucu Bu. Ternyata kangennya saya ternyata itu kangen
kenapa secara alam Bu saya bisa kangenin dia, tapi kok dianya tuh ternyata meninggal gitu loh Bu. Itu kejadian berulang-ulang bisa terjadi pada diri saya gitu Bu. Yang saya kangenin, saya kangen juga sama ibu orang Pulau Mas, pindah ke Cempaka Putih. Saya kangen, totonya dia kangennya saya itu kangen secara alam roh kali ya. Ternyata itu dianya meninggal Bu. Itu doang, kenapa ya Bu? Ya, jadi saya, wah kalau saya gitu Bu, yang saya tanyain ini kenapanya gitu Bu. Kehilangan Ya. terus. Ya. Bisa berasa saya. Oke, Terima terima kasih. Kadang-kadang Bu. saya juga dibangunin Bu, tengah malam kadang-kadang saya justru suka dengerin lagu-lagu rohani. Jadi pagi itu kadang-kadang bangunnya itu karena saya punya roh ini nyanyi muji-muji Tuhan aja gitu. Oke. Ya. Apa Saya kira perlu cukup. diasah Bu? Jadi apa? Jadi orang apa? Perlu diasah jadi orang yang punya indera keenam. Itu aja Bu pertanyaan saya. Ya, terima Ya, kasih untuk pertanyaannya, Ibu Yanti. Tapi saya kebetulan belum mempelajari ilmu itu. Jadi ilmu yang terkait itu saya nggak punya. Jadi saya minta maaf sekali, saya tidak bisa menjawabnya. Saya mohon pada penanya, ini kan temanya adalah keluarga ketika inti. keluarga inti berkurang karena kematian. Ya, bisakah kita fokus pada itu? Ya. Mau tanya pengalaman juga di situ. Kalau yang di luar itu, rasanya saya nggak ngalamin, saya nggak tahu seperti begitu. Padahal Yanti kangen terus sama saya ya Yanti. Tapi kangennya ya seneng kalau ini. Tapi Saya percaya Ibu mah sehat Bu. Ya, jadi begitu ya. Saya minta maaf, ilmu itu saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab di luar kemampuan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Flora. Mungkin untuk Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Tadi Bu Fani mau nanya tuh Daniel tadi Bu Fani. Siapa? Bu Fani tadi mau nanya, Bu Fani kan tadi mau nanya. Bu Oh ya, Fani. silakan Bu Fani. Saya juga Langsung saya mau bertanya nanya. boleh Bu? Oh, Bu Faninya hilang. Enggak ada, masih ada. Tante Oh, ada. Silvi, Ibu Silvi, Ibu Faninya mana? Menyapa aja deh. Menyapa aja. Siapa? Mau nyapa aja. Oh ya, halo Ibu Flora, ini ada Ibu Fani mau menyapa nih. Oh ya. Ya, Cik. Nah, halo Ibu Flora. Terima kasih. Ya, Ibu Fani, Pak Surya. Saya cuma mau nyapa aja. Ibu Flora sehat ya. Sehat, sehat. Mantu, cucu-cucu sehat semuanya ya. Cuma kita Sehat. kangen Ibu Flora. Udah lama nggak ketemu. Ya, ya, sama-sama. Kapan-kapan, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bertemu lagi di Gunung Sari ya. Di Ya. gereja ya. Selamat Ibu Flora ya, sehat. Ya. Pak Surya ada 93. Pak Surya mau say hi. Luar biasa. Saya 87. 93. 87 gitu. Ya. Halo Ibu Flora gitu. Tapi biar Ibu Flora Ya. sehat. Ya, Terima Pak kasih. Yugi. Ya, Nenek Yugi. Ya. 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 ya, ya. Ya, always strong. Ya. Iya. Always strong katanya Tante Flora. Ya, terima kasih Pak Surya juga ya. Ya, Sama-sama. Salim. Oke, terima kasih Pak Surya dan Ibu Silvi ya tadi ya. Saya mau cuma Ada mau Oma Siana tuh, Oma Siana. Agusta tadi kalau nggak salah namanya. Agatha, sorry Agatha. Agatha Nil, Mana itu? Agatha Rustiawati. Oh, boleh. Ya udah. Ibu Agatha, dipersilahkan. saya mau bicara sama Bu Flora. Berterima kasih sama Bu Flora. Saya jadi terhibur setelah kehilangan. Kiranya semuanya membuat kita semua selalu ingat dan bersandar hanya pada Kristus yang menghibur kita yang kehilangan. Terima kasih Bu Flora. Ya, sama-sama.
Ibu Sian. Oke, thank you. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu di acara ini? Untuk kalau keluarga inti kita tuh berkurang gimana sih? Mungkin dari pasangan, ayah, ibu, anak, atau adik, atau kakak gitu yang telah berpulang terlebih dahulu mendahului kita. Mungkin di masa-masa pandemi seperti ini, seperti itu. Apakah ada? Ada Pak Daniel. Oke, ya silakan Hendra Naya ya, Pak Hendra. Dengan Pak Tulus ya. Oh Pak Tulus, sorry. Ya. Saya baca nama dari depan. Terima Maaf, kasih Pak. untuk kesempatan ini. Pertama saya ucapkan selamat dulu Ibu Flora yang baru saat ini bisa ketemu tatap muka. Sudah berapa tahun ya Bu ya. Nah, tadi Ibu Flora kan mulai dengan dari lahir sampai Tuhan mengalami kematian, itu 2 peristiwa. Sebetulnya lebih banyak pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Ya, salah satu itu adalah kehilangan orang yang kita kasihi. Dan itu kita tidak tahu kapan terjadi. Tapi masih ada hal lain, ya, misalnya kita menderita sakit yang berkepanjangan, kita mengalami kebangkrutan, mengalami kecelakaan dan lain-lain semua. Nah, itu semua saya mengira kita itu memang penderitaan itu adalah masalah yang real yang akan terjadi sepanjang hidup kita. Jadi akan ada jarang sekali orang yang bisa sepanjang hidupnya itu oke terus atau tidak oke terus juga. Tapi yang ada tuh yang antaranya itu. Nah, karena itu saya mengutip dari pendeta siapa yang di Amerika itu ya. Dia mengatakan kesulitan atau masalah itu memang tidak pernah berakhir. Hanya orang yang kuat, tangguh itu bisa mengatasi. Tough time never lasts, but tough people do. Nah, saya mengartikan bahwa tough people itu adalah orang beriman yang bersandar, menyandarkan kekuatannya kepada Tuhan. Itu. Nah, itu dari, itu Robert Schuller, Ibu Flora, ada bukunya begitu. Nah, saya meringkaskan 3, yaitu pertama bahwa kita harus tangguh gitu dalam seorang iman. Nah, tapi yang kedua, kita juga perlu melihat setiap masalah itu ada hikmahnya. Jadi ada blessing, ada hikmah di balik kesusahan. Jadi sebagai orang beriman begitu. Tuhan tuh punya rencana yang kita tidak tahu. Seperti kita bisa melihat indah rencanamu Tuhan itu dalam lagu, walaupun ku tak tahu, tetapi pada saatnya nanti kita melihat itu semuanya indah. Nah itu kalau kita sebagai orang beriman akan merasakan itu, Bu. Nah saya sebetulnya ingin tahu Ibu Flora juga mengalami kesulitan-kesulitan yang sebetulnya tidak biasa, tidak normal. Nah, yang terakhir, kalau kita tetap tidak bisa mengerti semua masalah itu, jalan terakhir adalah percayalah pada Tuhan. Trust His heart. Ya. If you don't understand, if you don't see, cannot trace His hand, and if you cannot see His plan, just trust His heart. Nah, ini saya simpulkan demikian, Bu. Bagaimana pendapatnya Ibu Flora? Jadi dari pengalaman hidup yang banyak masalah itu, Bu. Terima kasih. Ya, seperti tadi saya katakan, ada hal yang tidak kita pilih, tapi terjadi dalam hidup kita. Ya, dalam hal kematian, pasangan,
atau anak itu menggoncangkan. Dan kita menjadi sedih. Tetapi kita tidak bisa berhenti hanya di situ. Karena roda kehidupan harus berjalan terus. Dari pengalaman saya itu ada banyak hal pelajaran yang Tuhan berikan sebagai kurikulum cukup berat. Namun saya lihat bahwa luar biasa rencana Tuhan. Kalau saya share aja ini supaya saya dapat nasihat, supaya juga berbagi pengalaman, karena mungkin itu lebih banyak manfaat daripada banyak nasihat, ya. Jadi kejadian yang kami alami adalah pertama mulai dengan putri kami. Itu gara-garanya bagaimana? Bukan gara-gara mati ya. Gara-gara meninggalnya itu memang dia kena virus meningitis. Tetapi ada kejadian yang besar yang memukul saya karena kesalahan saya. Makanya tadi saya katakan tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tapi ada kasih setia Tuhan yang sempurna. Kisahnya berawal dari saya itu ingin studi lagi. Karena memang waktu itu rencananya mau dipersiapkan untuk dosen, sehingga nanti lanjut sampai selesai, nanti dosen-dosennya itu dari Indonesia. Tetapi itu tidak terjadi sampai doktoralnya, karena saya kemudian berumah tangga. Setelah berumah tangga, ada anak-anak. Lalu ketika anak-anak sudah kelihatan cukup bagus, cukup sehat, lalu saya katakan pada suami saya, bagaimana kalau saya studi lagi, menyelesaikan. Saya memang hobinya sekolah, tapi bukan hobi untuk apa, supaya lebih diperlengkapi, itu saja. Kesalahan kami adalah kami waktu itu sepakat untuk keluarga berencana, anak sudah 2, cukup. Lalu keluarga berencana untuk tidak menambah anak, di situ kesalahan yang fatal. Kami memilih untuk sterilisasi dengan operasi, sehingga pasti tidak bisa punya anak. Setelah dokter mengecek dulu dan kami juga harus tanda tangan. Ini sangat pribadi ya, tetapi kalau toh ini bisa menjadi berkat, melihat betapa manusia itu tidak bisa mengandalkan dirinya. Tidak terjamin. Melihat bahwa dokternya mengatakan, ibu bapak bisa menjamin kalau ada anak sakit, bisa cepat mendapatkan pertolongan medis, bisa dengan mantap. Karena memang ada akses untuk ke situ. Kakak dari suami saya adalah suster perawat, tinggal di dokter, dan selama ini juga kami telepon langsung ketemu. Pikir kami bisa. Baik, kalau begitu tanda tangan. Sebetulnya anak ibu dan bapak masih kecil. Tapi ya itulah kelemahan manusia, bisa salah ya. Nah, terus
dilakukan itu. Setelah itu dilakukan, 3 bulan kemudian, putri kami yang pertama terserang virus itu, meningitis. Ketika dibawa ke rumah sakit Carolus, kemudian dokter mengatakan akan diobservasi, lalu hasilnya adalah itu, virus meningitis. Dan yang diserang adalah pernafasannya. Sehingga putri saya itu tidak bisa bernafas tanpa mesin. Kalau yang diserang oleh virus itu bagian lain, misalnya tangan, ya lumpuh tangannya. Tetapi nafas tidak bisa lumpuh. Ya. Karena itu dokter mengatakan, Ibu Bapak tolong siap, paling ini seminggu bisa bertahan. Wah, di situ saya merasakan terpukul sekali. Lalu saya katakan, ini anak harus pulang bersama saya, bersama kita ke rumah. Anak itu dimasukkan dalam ICU yang ruang khusus. Dan ketika dia krisis, 4 dokter sekaligus datang. Dan ruangan yang diberikan untuk putri kami adalah ruang khusus di dalam ruangan, bukan yang berderet-deret. Dan itu juga kami tidak minta. Kemudian saya pikir peralatan untuk tahun itu ya, peralatan sudah cukup canggih. Dokter-dokter sudah berkumpul. Lalu apa lagi? Kenyataan memperlihatkan bahwa putri kami kemudian meninggal. Bagi saya itu goncangan yang besar. Kenapa? Semakin berat dirasakan, karena itu tadi kesalahan. Siapa menduga anak ini bisa diserang oleh virus meningitis? Saya sendiri mengatakan pada dokter, saya dikejar rasa bersalah karena tidak menjaga anak itu. Tidak menjaga anak itu dengan baik, dalam arti ketika virus mau datang, saya mau jaga. Kalau ada saya, virus itu nggak bisa kena. Kata dokter, enggak begitu, Ibu. Biar Ibu jaga 24 jam, Ibu tidak bisa mencegahnya. Jadi ini kejadian adalah hal yang di luar pilihan kita. Dan itu menjadi realita, seperti yang tadi Pak Daniel pertama tanyakan. Ya, jadi kita menghadapi itu. Tetapi kita tidak bisa berlarut terus dengan kesedihan, dengan penderitaan tanpa berbuat apa-apa. Kami terus sudah selesai semuanya, kembali merasakan bahwa ada yang kurang di rumah. Tidak ada Widya. Sementara itu, putra kami, anak pertama, mengatakan, sekarang saya main dengan siapa? Lalu saya merasakan itu salah saya semua. Dalam pada itu, setiap malam itu, jam 1 saya keluar ke ruang tamu, menangis sendiri. Karena saya merasakan dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Tapi saya berpikir, bagaimana ini ya? Itu sudah ambil keputusan salah.
operasi tidak bisa. Lagi, itu kan targetnya. Kemudian anak ini minta teman bermain, adiknya. Dan saya tidak bisa memberikan adik lagi. Karena itu saya merasa dikejar-kejar rasa bersalah, dan itu sangat berat. Lalu saya pergi sendiri naik motor ke Kebayoran, ke Yayasan Sayap Ibu, untuk lihat-lihat apakah ada anak yang bisa diadopsi. Lalu ada anak perempuan, masih kecil. Tapi bagian yayasan itu mengatakan, kalau anak perempuan susah, Bu. Kalau anak laki bolehlah ambil gitu. Kalau anak perempuan lebih sulit. Tapi saya tidak terbawa untuk berdialog. Saya hanya itu, lalu saya pulang, saya lapor suami saya. Bagaimana kalau kita ambil anak? Terus suami saya mengatakan, saya pernah punya anak-anak sendiri. Saya takut saya tidak bisa mengasihi dia seperti anak sendiri. Sudah deadlock lagi ya. Lalu kami berunding, bagaimana kalau kita balik ke dokter yang operasi? Setuju saya. Lalu kami ke dokter, dan ketika dokter melihat kami, bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Anak kami meninggal. Hah? Tapi Ibu Bapak sudah tanda tangan ya? Dia katakan gitu. Oh ya dok, kami datang bukan untuk menyalahkan dokter. Kami ini telah membuat keputusan yang salah, dan kami yang ingin berbincang-bincanglah dengan dokter untuk barangkali ada pemikiran dari dokter. Dia kaget. Kemudian dia ambil kertas, dia gambar. Di gambarnya cuma coret-coret, cut. Dia katakan, Ibu pernah lihat ucus ayam? Pernah, Dok. Nah, ini ucus ayam yang seperti ini, itu saluran, saya sudah potong. Kalau diikat saya bisa lepas lagi. Ini dipotong. Suruh saya jahit. Saya bisa jahit. Tapi kalau untuk ibu melahirkan, itu hanya 1%. Dengan perkataan lain, it is impossible. Lalu saya juga, karena saya yang dikejar rasa bersalah yang lebih berat. Itu gara-gara saya itu awal mulanya. Lalu saya katakan, tidak apa-apa dok. Itu rasanya untuk menebus kesalahan. Disambung aja lagi. Maka disambung lagi. Waktu berjalan terus. Dan kemudian saya dinyatakan hamil. Saya tidak percaya. Karena 1%, 50% aja udah susah. 1%. Saya sendiri pergi ke laboratorium. Setelah 1 positif, bolehnya yang 3, 1 negatif, 1 positif, 1 negatif, udahlah. Enggak pergi lagi. Enggak cari tahu lagi. Dan pada bulan keberapa, lalu menentukan dokter, sekiranya memang ini kehamilan lahir, mau di mana, dan sebagainya. Dan pada saat itu, saya mengalami seperti yang orang di Alkitab, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau bisa membuat yang manusia katakan sebagai mustahil. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya.
kami sudah pilih dokter untuk nanti melahirkan. Lalu pertama kali dokternya bilang, oh bagus ini masih zaman lama ya, bukan sekarang yang teknologinya udah tinggi. Itu kalau periksa bayi dalam kandungan pakai dari kayu alatnya, didengar begitu ya. Pertama kali, kedua kali, bagus sehat. Saya mau tanya, tapi saya takut. Lalu setelah ketiga kali, saya memberanikan diri. Dok, saya ini hamil anggur bukan ya? Nah, kenapa? Tanya begitu. Lalu saya ceritakan pengalaman yang seperti tadi saya sampaikan. Dan dokter mengatakan, it is the miracle. Dia katakan, bisa kejadian gitu. Ya. Nah, sampai anak itu lahir. Dan dengan anak itu, saya sekarang tinggal. Ya, kira-kira begitu pengalaman, dikejar rasa bersalah di satu pihak, di pihak lain, melihat andalan manusia sebetulnya sudah cukup. Tapi toh, kita pertama-tama harus mengandalkan Tuhan. Di ruang ICU saja peralatan sudah pada zaman itu sudah sangat lengkap di ruang itu. Tetapi kenyataannya lain. Ya. Dan itu kita hadapi. Namun kita tidak bisa berlarut, ataukah suami juga kalau ini mau langsung disambung pada pasangan, kita bersedih, rasa salah, rasa ada kekurangan, rasa macam-macam itu, feelings. Jangan biarkan itu menghanyutkan kita. Karena roda kehidupan ini harus jalan terus. Dan itu sudah harus bermakna. Sehingga kita harus bangkit. Dan Yesus yang sudah bangkit itu memberi kita kekuatan. Ya, barangkali itu sedikit pergumulan terkait dengan kehilangan anak. Ketika saya mengatakan ini anak saya, itu anak masih terus hidup dengan mesin. Itu yang saya pantau ya. Tapi ketika saya lalu mengatakan, ya, ini anak yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan. Kalau jaraknya hanya pendek, dari buaian ke kuburan, ya kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi saya memang di saat itu sangat terpukul dan dikejar rasa bersalah. Namun toh Tuhan kemudian menyatakan karyanya bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, dan Tuhan Maha Kuasa. Itu Mazmur 139 ya, doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ia bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Demikian Pak Daniel. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Flora, sungguh menguatkan sharingnya, bagus banget luar ya. biasa. Terima kasih juga kepada Pak Tulus yang sudah bertanya. Selanjutnya saya akan membacakan di chat, ada yang bertanya Bu Flora sebagai berikut. Tante Flora, selamat siang. Gimana mengatasi rasa bersalah kita kepada almarhumah Mami? Lalu bagaimana mengatasi rasa kangen pada almarhumah Mami? Tiap lihat barang-barang Mami, saya menangis, rasanya pengen ketemu. Demikian Bu Flora. Silakan. Ya, biasanya, nah itu kan bersiap diri ya. Kita tidak siap ditinggalkan orang yang kita kasihi. Walaupun tema kita ini pasangan dan anak ya. Oke, ini mama, mami.
Jadi dengan itu kita belajar. Jadi kita jangan menanyakan kenapa, apa sebabnya, gimana gitu. Yang sudah lampau, kita harus ke depan. Jadi bagaimana ke depan? Ya, kita ambil hikmahnya, belajar. Ya. Selagi kita masih sama-sama, selagi kita masih hidup, berlakukan 3 pedoman tadi di dalam praktek. Tidak mudah memang, tetapi kita alami pertolongan Tuhan. Ya. Jadi ya bersalah pada Mami, ada rasa dikejar-kejar, itu tidak bisa lain. Tetapi toh hidup ini ada banyak seginya, tidak hanya fokus terus di situ. Ada hal-hal lain, ada orang-orang lain yang di sekitar kita, di dalam keluarga kita, yang kita bertanggung jawab harus bagaimana. Ya, harus maju terus. Ya, kalau kangen lihat barang-barang kita atur aja. Ya, dalam arti ya rasa kangen sih bisa, tapi bagusnya rasa kangen waktu hidup ya. Jadi kita kalau sudah Tuhan panggil, orang-orang yang kita kasihi itu adalah wewenang Tuhan yang kita hormati. Begitu Pak Daniel. Terima kasih Bu Flora. Ada satu penanya lagi. Mungkin ini penanya terakhir. Bisa kita buka cam-nya mungkin untuk Bapak Yos Saputra yang sudah raise hand. Ya, wah lagi di jalan ya. Oke Pak, silakan. Ya, makasih Pak Daniel. Selamat siang, Flora. Selamat ya, Bu. Siang. Pak siapa maaf tadi Yos ya, Yos Saputra ya. Yufat. Yufat. Oh, Yufat. Ya, Yufat. Oke, Yufat. Iya, tadi mengenai rasa bersalah itu kan tadi Ibu Flora sempat sharing bahwa ya memang berat ya, tapi yang perlu kita mungkin ada satu tips gitu ya, bagaimana sikap Bapak waktu itu bahwa ketika kita merasa bersalah, kan kadang-kadang samping kita justru ikut menyalahkan gitu. Jadi semakin berat kan blaming gitu ya. Bahwa udah tahu kita salah, terus kadang-kadang tanpa sadar atau mungkin saking busar atau apa, jadi bisa semakin berat kan kalau sebelah ikut menyalahkan gitu. Mungkin bagaimana sikap Bapak saat itu dan harusnya bagaimana gitu sikap kita gitu ya. Walaupun kita udah tahu kita salah, tapi ya jangan disalah-salahin lagi. Gitu. Iya Bu Flora. Ya. Jadi sebetulnya ini kesepakatan, bukan saya yang order ya, tapi memang awal mulanya adalah karena kerinduan mau sekolah lagi. Jadi tidak tambah anak ya. Cukup 2 begitu. Tetapi kenyataannya kan lain. Lalu karena kita sepakati berdua, Bapak tidak menyalahkan. Ya. Tapi saya yang merasa itu gara-garanya saya. Gitu. Dan kalau itu meninggal, Bapak juga sangat mengerti ketika dokter mengatakan, biar Ibu menjaga dia 24 jam, Ibu tidak bisa mencegahnya. Sehingga itu memang kenyataan yang harus kami lewati. Tetapi setelah itu ada masalah-masalah yang dihadapi. Dan itu yang harus kita sikapi. Ya. Dan kalau suami saya itu selalu berpikirnya waktu dia sakit juga begitu. Kita memberi peluang kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan berkarya melalui itu. Jadi walaupun dijahit ya, kata dokter ini hanya 1%, tidak apa-apa. Ini semua kami sepakat sama-sama, tidak apa-apa gitu.
Dan kenyataannya lahir anak ketiga. Ya. Sikap yang sama. Jadi Bapak itu tidak menyalah-nyalahkan, tetapi memakai pola memberi peluang pada Tuhan, dalam arti ini usaha kami, ini doa kami. Dokter mengatakan ini Bapak ini ya, waktu Bapak sakit, ini sudah stadium lanjut. Tapi ia masih mau berusaha. Dia bilang siapa tahu Tuhan berbelas kasihan dan membuka peluang untuk sembuh. Karena itu dia katakan nggak apa-apa di kemo. Padahal kemonya itu sangat berat karena 24 jam. Orang lain 5 menit. Tapi ini stadium sudah lanjut, jadi lama sekali. Dan efeknya juga sangat berat. Dan memang tidak tertolong. Ya. Jadi tidak ada yang menyalahkan antara kami, Pak Yufat. Ya, itu ya. Oke, karena waktu terbatas, jadi kita akan menutup sesi tanya jawab dan bincang-bincang ini, dan kami juga mohon maaf kepada Ibu Erni yang sudah raise hand tadi karena waktu terbatas. Jadi mungkin jika masih mau bertanya bisa dilanjutkan setelah acara ini selesai, boleh. Dan untuk rekan-rekan sekalian juga kalau nanti mau bertegur sapa masih boleh dilanjutkan setelah acara ini selesai. Oke, berikutnya terima kasih untuk Bu Flora yang sudah memberikan kesaksian, sungguh luar biasa Bu Flora. Jadi berkat bagi kita semua. Di kolom chat juga banyak yang berterima kasih dan sungguh menjadi berkat atas sharing yang sudah Ibu Flora sampaikan. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, mohon untuk mengisi formulir kuesioner. Ada di kolom chat, Bapak Ibu bisa klik. Tolong diisi untuk perbaikan kita, untuk evaluasi kita bersama juga. Selanjutnya akan ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari bincang-bincang ini yang tentunya orang yang menyimpulkan sangat kompeten, kompeten juga, yaitu kita akan panggil bersama-sama untuk Pendeta Mary Malau yang akan menyimpulkan dari bincang-bincang kita di saat ini. Boleh untuk ya, silakan Kak Mary. Terima kasih Bapak Daniel. Terima kasih Ibu Flora untuk sharingnya, sangat memberkati. Tema ini tentu tema yang tidak mudah ya, ketika keluarga inti berkurang jumlahnya. Kita diperhadapkan pada persoalan kematian orang terdekat. Satu peristiwa yang Ibu Flora katakan tidak kita pilih, tetapi harus dialami. Dan saya mencatat beberapa hal yang disampaikan Ibu Flora. Pertama, yaitu kita diminta tidak bergelut dengan pertanyaan kenapa, bagaimana, sebab ketika itu kita lakukan, kita seolah-olah stuck dalam duka kita. Nggak bisa move on dalam menjalani kehidupan. Kita harus punya fokus melihat kepada kehidupan, sebab kehidupan itu terus berlanjut. Dan oleh karena itu, kita diharapkan dapat memiliki kemampuan memberi makna kehidupan. Caranya Ibu Flora tadi sudah memberikan tips, yaitu jangan fokus pada peristiwa kehilangan itu saja. Sebab sebenarnya hidup ini di dalamnya kita mengalami banyak hal. Oleh karena itu kita harus punya cara pandang yang tepat dalam menjalani kehidupan, hingga kita kemudian bisa memaknai atau mendapatkan hikmat dalam semua peristiwa yang Tuhan perkenankan. Tadi Bu Flora sempat menyampaikan ada 4 hal. Pengalaman hidup ini di dalamnya ada hikmat, di mana kita bisa melihat betapa kita ada dalam kebergantungan kepada Tuhan. Kita juga
bisa melihat bagaimana kehidupan yang tidak mudah mengajarkan kita untuk punya sikap rendah hati. Kita juga dapat melihat bagaimana dalam kehidupan ini, dalam ketidakberdayaan kita, kita bisa kemudian menjadi orang yang ramah dengan yang lain, bisa bekerja sama, tidak hidup dalam kompetisi. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika hidup yang tidak mudah kita alami, kita juga diajarkan Tuhan untuk memiliki kesabaran dan ketegaran. Jadi masih banyak hal hikmat yang dapat kita peroleh ketika kita menjalani atau mengalami hal-hal yang tidak mudah. Asalkan kita kemudian mengarahkan diri kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terakhir saya melihat bagaimana Bu Flora mengajarkan kita untuk dapat selalu mengandalkan Tuhan. Hidup ini tidak boleh dijalani secara pesimis, tetapi kita harus punya satu optimisme yang kita terima dari Tuhan, yaitu seperti yang disampaikan lewat pengalamannya, memberi peluang pada karya Tuhan. Itulah yang membuat kita dapat berdamai dengan segala situasi dan menerima kehendak Tuhan. Jadi sangat baik sekali apa yang disampaikan Ibu Flora. Saya pikir ini bisa membekali kita semua menghadapi perjalanan kehidupan kita yang kita tidak tahu di mana Tuhan akan memimpin kita. Yang pasti kita tahu bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita hingga kita mendapatkan banyak berkat yang membuat kita dapat bersyukur dalam segala sesuatu. Terima kasih Ibu Flora dan terima kasih Pak Daniel. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Pendeta Mary. Ya, terima kasih untuk Pendeta Mary atas kesimpulannya. Terima kasih juga kembali lagi kepada Ibu Flora atas kesaksian dan berkat-berkat yang sudah diberikan. Saya juga, Daniel Alexander Gosana, akan undur diri. Acara akan dilanjutkan oleh MC. Untuk itu, waktu dan layar saya kembalikan kepada Pak Sutri, Gom-Gom, dan Tari. Silakan.